Ya, terima kasih. Sebelum masuk ke sesi berikutnya, ngaturaken sugeng rawuh kagem sedherek-sedherek saking proya saking Romo Stefanus kali jemaat dan teman-teman paroki Tias Dalam sugeng rawuh. Nah, ini kita baru masuk ke sesi pembuka doa lintas iman ya tadi. Ya, sebelum masuk ke materi, saya akan sedikit memberikan apa sih Gus Durian. Barangkali kita kan pertanyaannya kok ada Gus Dur di situ kan. Nah, jadi Gus Durian adalah para pemagu atau cinta atau yang namanya mencintai Gus Dur dan menghidupi apa yang dilakukan Gus Dur selama beliau hidup. Yang menjadi buku sakunya apa sih Gus Durian ya, itu. Buku sakunya adalah seperti yang kita lihat di banner tadi, ada 9 utama Gus Dur. Itu adalah salah satu buku saku yang dihidupi oleh Gus Durian. Yang pertama ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kesatriaan, dan kearifan tradisi. Barangkali kita ada waktu kita bedah 9 Gus Dur, diskusi lagi nggak masalah. Dan itu tadi makanya Gus Dur itu poin ke-9 sangat menghargai salah satunya kearifan tradisi juga. Nah, Gus Durian secara organisasi itu adalah organisasi yang berdiri di bawah Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Nah, jadi secara legalitas Gus Durian tidak berafiliasi dengan organisasi manapun. Nah, jadi tidak di bawah organisasi manapun. Jadi bukan ormas keagamaan juga, artinya inilah komunitas ya. Jadi komunitas yang mengikuti Gus Dur, tidak melihat latar belakang agamanya apa, dipersilakan untuk masuk di Gus Durian. Seharusnya itu. Terus beberapa poin-poin kita punya yang namanya kode etik, itu yang menjadi rujukan atau semacam ada ART-nya lah, ada ART Gus Durian untuk bagaimana bergerak, yang mendasarinya apa nilai perjuangannya yang seperti yang tertulis di 9 nilai utama Gus Dur. Salah satunya itu prinsip perjuangannya integritas, anti diskriminasi, independensi, transparansi, anti kekerasan, kesetaraan gender. Salah satunya di sini kita memberikan satu pos pembicara narasumber kepada perempuan. Salah satunya adalah salah satu bentuk kita apresiasi kepada kesetaraan gender. Salahnya seperti itu. Keberpihakan kepada kelompok lemah, anti penindasan, dan berperspektif ekologis. Ekologis artinya kita mencintai alam, salah satunya yang seperti itu. Nah, terus juga apa sih? Banyak yang kita hidupi di Gus Durian. Artinya contoh seperti ini kita menghargai, menghormati perbedaan, salah satunya tanpa melihat latar belakang agamanya, dan sukunya, rasnya, dan lain sebagainya. Nah, ini saya sedikit membacakan tentang kode etiknya ya. Ada yang namanya larangan. Larangannya apa sih di Gus Durian? Jadi di Gus Durian punya larangan, artinya apa? Tidak boleh dilarang bertindak berperilaku hal-hal yang merupakan bertentangan dengan prinsip perjuangan jaringan Gus Durian. Anggota jaringan Gus Durian dilarang mengatasnamakan nama jaringan Gus Durian dalam bentuk kegiatan politik praktis. Jadi artinya Gus Durian tidak boleh dilarang untuk berpolitik praktis, politik kekuasaan ya. Yang dihidupi oleh Gus Dur adalah politik kemanusiaan atau politik kebangsaan ya, kayak Indonesia Raya, ini seperti itu. Anggota Gus Durian dilarang mendorong atau menempatkan kegiatan politik praktis, itu sudah dibahas. Dilarang untuk kepentingan pribadi atas nama Gus Durian. Dilarang untuk mengintimidasi, ancaman atau pemerasan dan lain sebagainya. Itu sedikit tentang kode etiknya. Itu ya seperti itu. Nah, terus kita masuk ke sesi berikutnya. Kita masuk ke materi ya. Materi kita, tema kita adalah moderasi beragama. Nah, moderasi beragama itu artinya apa sih? Ya, mungkin kita sering mendengar kata-kata moderat ya kan. Moderat sebenarnya kata yang bahasanya adalah moderasi. Nah, moderasi beragama, bukan moderasi agama ya. Bukan juga modernisasi. Nah, moderasi ya. Moderasi itu
adalah konsep jalan tengah atau cukup. Jadi kita beragama itu tidak berlebihan, tidak mabuk. Nah, kalau kita makan pun kalau kenyang juga nggak bagus, kurang juga nggak bagus, kita cukup saja. Nah, itu tema kita pada malam hari ini, moderasi beragama, dan itu pun menjadi rujukan dari Kemenak juga. Salah satunya kita bermoderasi beragama, salah satunya itu. Oke, jadi ini sedikit sebelum ke diskusi kita sedikit mengupas tentang tema kita malam ini, moderasi beragama. Ya, itu tadi. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi permateri. Nah, permateri ada 4. Kita masuk ke permateri pertama. Dipersilakan kepada Bante Cirasupo untuk memberikan materi atau suatu ya, intinya materi lah yang mau disampaikan, mau dipresentasikan, seperti itu. Baiklah, matur suwun, terima kasih kepada moderator pembicara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpartisipasi pada acara malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Namo Swastiastu, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini, sebelum kita ataupun saya secara pribadi menyampaikan pandangan yang tadi disampaikan oleh moderator, bersama-sama mari kita mengucapkan syukur berbahagia atas kesempatan yang kita miliki pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita semua berkumpul di Padepokan Agung Sahangjati, tepatnya di Pendopo Serbaguna, Padepokan Agung Sahangjati. Ini semua adalah berkat perlindungan utama dari Tuhan Yang Maha Esa, kesempatan yang kita miliki, dan juga pada kesempatan malam ini juga berkumpul ya, kita semua di sini ya, atas prakasa dari komunitas Gus Durian Kecamatan Adipala yang sudah menghubungi saya beberapa waktu lalu, dan juga saya secara pribadi jadi ingat ya bahwa ini acara seperti ini adalah cita-cita yang memang telah lama digagas oleh mendiang beliau Bante Dhammatejo Tera almarhum, bahwa adanya Padepokan Agung Sahangjati terbentuk itu salah satunya kalau untuk kegiatan keberagaman semacam ini, bahwa adanya Padepokan Agung Sahangjati terbentuknya pun dari berbagai macam latar, termasuk dari donatur, termasuk dari bentuk bangunan, nah itu juga dari berbagai unsur adat budaya, dan juga sedikit ya, kenapa di sini itu memakai nama Padepokan. Nah, dengan latar yang dulu almarhum pernah cerita kepada saya, bahwa dengan memakai nama Padepokan itu lebih bisa diterima oleh semuanya dibanding dengan memakai nama tempat ibadah. Apalagi memakai nama tempat ibadah ya, dengan keadaan kondisi lingkungan sekitar sini yang memang boleh dikatakan tidak ada lah ya, maka beliau memakai nama Padepokan Agung Sahangjati, dan sampai sekarang, dan salah satu adalah menjadikan Padepokan Agung Sahangjati itu mengenalkan nilai-nilai kemanusiaan universal kepada semuanya,
mengenalkan cinta kasih sayang kepada semuanya. Ini yang menjadi cita-cita dari mendiang, yang pelan-pelan setelah 3 tahun mendiang, meninggal besok tanggal 30 Maret itu 29 Maret maaf, pas 3 tahunnya beliau secara perhitungan nasional. Dan hari ini satu dari cita-cita beliau dapat terwujud. Bapak Ibu, saudara-saudara, dan kepada narasumber, ya, sesuai dengan tema sedikit saya sampaikan ya, tentang moderasi beragama.